Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Sinta dengan NIM 1916010121. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ekonomi digital. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas kebank sentralan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama. Apa itu ekonomi digital? Ekonomi digital adalah seluruh kegiatan ekonomi yang menggunakan bantuan internet dan juga menggunakan bantuan kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Ekonomi digital mampu membuat perubahan pada kegiatan ekonomi masyarakat dan juga bisnis dari yang awalnya manual menjadi serba otomatis, sehingga setiap kegiatan sehari-hari dan bisnis bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Kita tahu bahwa sebelum adanya ekonomi digital diperlukan biaya dan juga waktu yang lebih banyak untuk bisa membangun toko fisik. Tapi sekarang bisnis bisa mulai dijalankan dengan lapak marketplace, baik itu gratis dan ada juga dengan menggunakan website atau website toko online. Pun sama halnya dengan proses pembayaran yang ada di dalamnya yang turut mengalami perubahan. Jika sebelumnya pembayaran harus dilakukan dengan uang tunai di toko fisik, maka saat ini cukup menggunakan e-wallet saja sudah bisa melakukan transaksi tersebut, mempermudah siapa saja dalam melakukan pembayaran online kapanpun dan dimanapun pelanggan inginkan. Perubahan kegiatan yang sudah serba online ini menjadi pertanda nyata bahwa ekonomi digital terus mengalami perkembangan. Sebanyak 2.000 perusahaan startup terus berlomba menggunakan Go Online dalam berbagai jenis industri. Cara yang mereka lakukan adalah dengan membuat aplikasi yang mampu mempermudah kegiatan masyarakat sehari-hari. Selanjutnya, contoh perkembangan ekonomi digital dan dampaknya. Yang pertama itu transportasi. Karena adanya perkembangan ekonomi digital, maka sekarang kita sudah tidak perlu lagi menunggu ojek di pangkalannya. Cukup dengan beberapa kali klik pada smartphone, maka ojek yang kita pesan bisa datang menjemput kita. Hal tersebut bisa terwujud dengan adanya aplikasi Gojek. Bahkan, Gojek juga mengembangkan layanan pesan antar makanan serta belanja harian. Sehingga keberadaan aplikasi ini membantu para pelaku UMKM untuk lebih mudah dalam menyalurkan produknya. Transaksi yang dihasilkan oleh aplikasi Gojek terus berkembang senilai 2 miliar setiap tahunnya. Pendapatan ini berasal dari 142 juta pengguna aplikasi Gojek yang berada di Indonesia. Selanjutnya itu ada bidang kesehatan. Penggunaan layanan kesehatan pun saat ini sudah tidak perlu lagi pergi ke rumah sakit. Dengan kehadiran aplikasi, layanan kesehatan seperti Halodoc, konsultasi dengan dokter dan membayar resep obat pun kini bisa dilakukan secara online. Kehadiran aplikasi ini pun secara otomatis menjadi solusi atas permasalahan pasien di rumah sakit, seperti padatnya antrian dan juga jarak rumah ke rumah sakit yang lumayan jauh. Dari sisi bisnis, banyak pihak rumah sakit dan juga apotek yang terbantu peningkatan pendapatannya karena menjalin kerjasama dengan aplikasi tersebut. Dilansir dari website bisnis, sebanyak 70% pendapatan apotek kecil saat ini berasal dari aplikasi Halodoc. Dan selanjutnya ada perbankan. Proses bisnis yang saat ini sudah serba digital dan otomatis membuat industri keuangan terus berlomba dalam pembangunan fintech seperti e-wallet yang dibuat oleh perusahaan startup OVO dan Dana. Dengan adanya e-wallet, kegiatan ini bisa dilakukan dengan cepat dan mudah karena masyarakat mampu melakukan kegiatan transaksi non tunai dengan menggunakan aplikasi. Selain itu, para pebisnis UMKM juga turut terbantu karena e-wallet mampu mencatat transaksi yang rapi dan juga sistematis, sehingga mereka bisa lebih mudah dalam pembuatan laporan keuangannya. Selanjutnya ada di bidang bisnis. Selain mampu mempermudah pencatatan keuangan, ekonomi digital juga mampu menekan biaya bisnis UMKM. Kenapa? Karena saat ini masyarakat sudah tidak perlu lagi membangun toko fisik yang mahal untuk berbisnis. Mereka cukup membuat lapak secara gratis di berbagai marketplace yang saat ini sudah banyak tersedia.
Selain itu, marketplace juga banyak membantu bisnis kecil dalam memperluas jangkauan pemasaran produk tanpa adanya hambatan jarak dan juga waktu. Karena marketplace saat ini sudah banyak yang menggunakan kerjasama dengan jasa logistik antar kota dan provinsi. Bagian selanjutnya itu ada peluang bisnis ekonomi digital. Yang pertama, peluang bisnis untuk bisnis transportasi. Ekonomi digital membuat bisnis transportasi online lebih menjanjikan. Berdasarkan riset yang dilaporkan dalam laman Finansi Online, terdapat 43% pencarian travel dan logistik di halaman pencarian Google pada tahun 2018. Selain itu, layanan bike sharing juga semakin dicari oleh para pelanggan. Berdasarkan riset yang dilakukan We Are Social, terdapat sekitar 21,7 juta masyarakat Indonesia yang memanfaatkan layanan bike sharing ini di tahun 2020. Berbagai peluang besar ini tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh layanan bisnis dan startup saja, karena masih ada banyak lagi peluang yang belum tersentuh dan digunakan secara maksimal. Selanjutnya ada peluang bisnis untuk bidang kesehatan. Kehadiran ekonomi digital membuat masyarakat Indonesia mulai berpindah menggunakan layanan kesehatan secara online. Dilansir dari laman Katadata, Indonesia berhasil menempati urutan ketiga secara global dalam penggunaan aplikasi kesehatan. Kenapa? Karena waktu tunggu di rumah sakit seringkali membuang waktu para pasien. Belum lagi bila mereka harus antri di kasir untuk membayar obatnya. Tapi dengan adanya layanan kesehatan online, seluruh waktu tunggu pasien akan terpangkas. Bayangkan saja berapa lama mereka harus menunggu jadwal periksa. Berdasarkan riset dari Deloitte, sebanyak 52% pelanggan saat ini lebih mencari layanan kesehatan secara online di Google sebelum mereka melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Itu artinya website bisa membantu dalam menjaring pasien yang lebih banyak. Selanjutnya ada peluang untuk perbankan. Perkembangan marketplace dan bisnis kecil yang menyediakan layanan online tentunya membuat layanan digital banking menjadi semakin dibutuhkan. Laman resmi Fitch Ratings menjelaskan bahwa perkembangan kegiatan online bank yang mengaplikasikan layanan digital saat ini meningkat sehingga 88%. Peluang tersebut memotivasi banyak untuk mengembangkan fitur digital banking. Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan, terdapat 7 bank nasional yang sedang bersiap untuk melakukan go online, dan langkah ini diikuti oleh 93% bank daerah. Oleh karena itu, tidak heran jika seluruh bank saat ini berlomba dalam mengembangkan digital banking. Berdasarkan laman Bain, sebanyak 80% nasabah lebih memilih perusahaan bank yang sudah memiliki layanan digital banking. Kenapa? Karena mereka tidak perlu lagi mengantri untuk membuka rekening hingga mengajukan kredit. Selanjutnya, peluang untuk UMKM. Adanya perbedaan digital yang membuka peluang yang besar untuk meningkatkan omset UMKM. Berdasarkan riset yang dilakukan Mandiri Institute, sebanyak 9% UMKM mengaku mengalami peningkatan pendapatan, sedangkan pebisnis UMKM belum memiliki akses digital mengalami peningkatan pendapatannya 4% saja. Untuk para pebisnis UMKM, terdapat 2 cara untuk mendigitalisasi bisnis, yakni dengan memanfaatkan marketplace dan membuat website toko online. Selanjutnya masuk kita ke bagian 5 tantangan digital ekonomi di Indonesia. Revolusi Industri 4.0 mendorong berbagai negara di dunia untuk terus berinovasi dalam ranah perekonomian digital, melakukan inovasi dan mengikuti perkembangan yang ada. Memang tidak selalu mudah, ada berbagai macam tantangan yang dihadapi melalui strategi-strategi yang terencana. Untuk di Indonesia, ada 5 tantangan dan investasi digital ekonomi di ekonomi saat ini. Yang pertama itu ada cyber security. Cyber security masih menjadi tantangan utama di berbagai negara, dalam hal ini perekonomian digital. Begitu pula dengan investasi digital ekonomi Indonesia. Sebagai negara berkembang yang memiliki peluang besar,
Indonesia memiliki arus transaksi online yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini akan menjadi celah baru bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyerangan terhadap dunia siber. Bahkan negara kita pernah mendapat 1.225 miliar serangan siber setiap harinya. Salah satu bentuk serangan siber ini adalah ransomware yang dapat menyerang website yang bergerak di perekonomian digital. Kasus yang dapat dijadikan pelajaran adalah bagaimana ransomware dapat membobol bank sentral Bangladesh dan Malaysia. Akibatnya kerugian yang cukup besar pun tidak bisa dihindari. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah menciptakan sistem keamanan internet tingkat tinggi guna menjaga transaksi dan investasi ekonomi digital. Selanjutnya, itu persaingan yang semakin ketat. Perekonomian digital juga membawa persaingan pasar semakin ketat. Berkembangnya e-commerce seolah menjadi keran masuknya produk-produk dari negara lain ke Indonesia dengan mudah. Akibatnya, produk-produk lokal pun jika tidak berkembang akan terus tergusur oleh produk dari negara lain yang cenderung dijual dengan harga terjangkau. Misalnya saja membanjirnya produk-produk dari Cina, Singapura maupun Jepang. Ditambah lagi saat ini masih minim produk dari UMKM yang masuk dalam ranah e-commerce. Disinilah diperlukannya sinergi dari pihak pemerintah maupun swasta agar produk lokal ini dapat bersaing, baik melalui pembinaan hingga bantuan inovasi, supaya di masa mendatang produk lokal dapat menikmati keuntungan dari adanya investasi digital ekonomi Indonesia. Yang ketiga itu ada pembangunan sumber daya manusia. Tantangan selanjutnya dalam menghadapi investasi digital ekonomi Indonesia ialah mengenai sumber daya manusia. Hal ini tentu menjadi PR bagi pemerintah di negara-negara berkembang seperti Asia Tenggara, termasuk pula di Indonesia. Pada tahun 2017, sebagaimana dilansir dari kompas.com, Google menyebutkan bahwa di Asia Tenggara sumber daya profesional dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital masih minim. Seperti pekerjaan rumah di negara-negara berkembang, tenaga kasar masih mendominasi sumber daya dalam hal sistem perekonomian. Tantangan ini memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Salah satu pemecahnya adalah pemerintah lagi-lagi harus bekerja sama dalam mengedukasi masyarakat dan mempersiapkan sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman jika ingin memiliki daya saing yang baik dalam menghadapi ekonomi digital saat ini. Yang keempat itu ada ketersediaan akses internet yang mumpuni. Sama halnya dengan pembangunan sumber daya manusia, faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah mengenai infrastruktur. Dalam hal ini, yang menjadi poin penting adalah ketersediaan akses internet mumpuni di hampir seluruh wilayah, sebab akses internet inilah yang mempengaruhi investasi digital ekonomi di Indonesia. Saat ini akses internet masih terpusat di pulau-pulau terbesar saja seperti Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Sedangkan wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dinilai masih minim. Data tersebut dilansir oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia pada tahun 2017. Lalu, diharapkan dengan adanya program pembangunan internet nantinya bisa mendorong peningkatan perekonomian. Yang terakhir ada regulasi yang belum mengikuti perkembangan zaman. Tantangan lainnya ialah mengenai adanya regulasi dan dasar hukum yang perlu dirancang untuk mengikuti perkembangan zaman. Hukum klasik yang menyebutkan bahwa hukum berjalan tertati-tati mengejar perkembangan zaman mungkin akan berlaku jika aturan main mengenai digital ekonomi di Indonesia tidak ditangani dengan optimal. Menanggapi hal ini, pemerintah pun dengan siap membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur jalannya perekonomian digital nasional. Begitu pula dengan lembaga-lembaga terkait. Ini semata-mata untuk melindungi hak-hak konsumen dan pelaku ekonomi digital agar dapat berjalan dengan baik di masa mendatang. Baiklah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.